Selamat datang di channel Alur Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nangongxier memandang Zhao Xiaqiu. Zhao Xiaqiu memandang Nangongxier, dan setelah saling memandang untuk waktu yang lama, Nangongxier menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak. Lihat, dia tidak punya pedang di tangannya. Pada saat ini, Su Baiyi telah mendorong kembali pedang di tubuhnya. Di udara dingin, matanya terbakar merah. Dia mengulurkan tangannya untuk melepaskan diri dari tali di tubuhnya, melompat turun dari cabang, dan menatap Zhao Xiaqiu dengan saksama. Apakah kamu Su Baiyi? Zhao Xiaqiu bertanya. Su Baiyi memiringkan kepalanya dan tidak menjawab. Menjadi gila. Jejak belas kasihan melintas di mata Zhao Xiaqiu, seolah memikirkan beberapa peristiwa masa lalu. Dia menghela nafas, aku tidak menyangka pertemuan pertama kita menjadi seperti ini. Nangongxier berkata dengan cemas, dia bukan Su Baiyi. Lihat, dia tidak memiliki pedang di tangannya. Zhao Xiaqiu tersenyum. Saya tidak tahu mengapa, tapi saya pikir dia pasti Su Baiyi. Nangongxier berkata tanpa daya, mengapa tidak, apakah kamu tidak masuk akal? Zhao Xiaqiu mengangkat bahu. Gadis, aku telah membalas cintamu. Jika kamu menghentikanku selanjutnya, aku akan melakukannya. Su Baiyi, aku harus mengambilnya. Sakit, kata Nangongxier terburu-buru dengan teriakan. Mata Su Baiyi merah, dan dia bergegas menuju Zhao Xiaqiu. Zhao Xiaqiu sedikit membungkuk dan mengeluarkan dua pedang patah lagi untuk memblokirnya di depan dadanya. Tetapi ketika Su Baiyi berlari di depan Zhao Xiaqiu, pupil matanya tiba-tiba menjadi kendur, seolah-olah dia telah kehabisan tenaga, dan dia jatuh kembali ketika tubuhnya melunak. Nangongxier bergegas maju untuk mendukungnya, dan melangkah mundur, berniat untuk berlari kembali ke Wu Fangtai. Tetapi sebuah tangan mendorongnya kembali ke tempat itu. Nangongxier berbalik dan menemukan bahwa pendeta Tao sudah berdiri di belakangnya. Dia mengepalkan pedang pria baik itu, dan merasa tidak nyaman di hatinya. Ketika dia berada di masa jayanya, dia takut dia tidak akan menjadi lawan orang ini. Sekarang dia terluka, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Daoist, mengapa kamu mencari Su Baiyi? Nangongxier melindungi Su Baiyi dengan satu tangan dan memegang pedang dengan tangan lainnya. Zhao Xiaqiu menggaruk pelipisnya. Saya tidak tahu, penguasa kota meminta saya untuk membawanya pergi, dan saya akan membawanya pergi. Nangongxier berkata dengan bingung, Tuan Kota Iblis, apa yang dia lakukan dengan Su Baiyi? Apakah itu juga untuk Tuan Kota kita adalah orang yang baik? Gadis, jangan khawatir. Zhao Xiaqiu berkata dengan lembut. Sudut mulut Nangongxier sedikit berkedut. Penguasa Kota Iblis, yang telah ditebas dengan 1000 pedang, sekarang diakui sebagai penguasa jalan jahat nomor 1 di dunia. Apakah menurutmu aku orang baik? Dia tidak bisa memahami logika ucapan Zhao Xiaqiu, jadi dia hanya bisa mengikuti kata-katanya. Karena dia adalah orang yang baik, dia tidak boleh dipaksa untuk menjadi benar. Zhao Xiaqiu berpikir sejenak dan mengangguk, gadis itu benar. Tapi penguasa kota memintaku untuk membawanya pergi. Aku harus makan makanan dari kota iblis, jadi aku harus mendengarkan. Jadi jika ada masalah, gadis itu sebaiknya pergi bersama kami. Ketika kamu pergi ke kota iblis, katakan yang sebenarnya kepada tuan kota kita. Jika dia setuju, Anda akan sebagaimana kalau mengambil kembali pakaian putih itu. Berjalan dengan Nangongxier merasa bahwa dia tidak bisa mengikuti irama pendeta Tao ini. Ya, kamu melindungi Su Baiyi, dan aku akan membawamu ke kota iblis, kata Zhao Xiaqiu. Nangongxier tidak tahu harus tertawa atau menangis, bagaimana jika saya tidak setuju. Ketika saya masih kecil, Tuan saya mengatakan kepada saya bahwa ilmu pedang adalah untuk perlindungan, bukan untuk kehancuran. Jadi saya tidak akan pernah memilih untuk menghancurkan hal-hal indah di dunia. Gadis, kamu adalah hal terindah di dunia. Zhao Xiaqiu mengangkat kedua pedang patah di tangannya sedikit, aku tidak ingin menyakiti gadis itu. Nangongxier sedikit kewalahan oleh kata-kata. Jangan pikir kamu memujiku, kamu bisa mengambil Su Baiyi dariku. Aku tidak akan membawanya pergi. Kamu hanya berjalan bersamaku. Zhao Xiaqiu meletakkan pedangnya kembali ke sarung ganda di punggungnya. Ayo pergi.
Nangong Sier memandang Subayi di sebelahnya, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Zhao Xiaqiu mengambil beberapa langkah dan melihat bahwa Nangong Sier masih di tempat yang sama. Setelah memikirkannya sebentar, dia sadar. Dia melangkah maju dan mengambil Subayi dari tangan Nangong Sier, lalu mengangkat tangannya. Aku lalai, biarkan gadis itu. Benar-benar tidak nyaman untuk membawa Subayi sepanjang jalan. Aku akan membawanya, dan ketika aku sampai ke kota terdekat, aku akan mencuri kereta. Mencuri. Nangong Sier terkejut. Saya mengambil satu sebelumnya, dan gerakannya agak keras, dan pemilik kota tidak terlalu senang. Jadi lebih baik untuk mencurinya. Zhao Xiaqiu berjalan lurus ke depan, mengabaikan reaksi Nangong Sier di sampingnya. Nangong Sier hampir ketakutan. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa menjawab. Zhao Xiaqiu yang memanggilnya untuk membangunkannya. Dia menghentakkan kakinya, tidak lagi ragu-ragu, dan segera mengikuti. Di kaki gunung, sebuah kereta putih bersih diparkir di sana, dan seorang pemuda kurus sedang duduk di sana dengan cambuk kuda di tangannya. Pemuda itu mengenakan tunik putih bersulam bunga berbagai warna dan burung bangau. Dia memegang cambuk kuda di satu tangan, memegang kendi di satu tangan, menyenandungkan lagu kecil dengan santai dan minum anggur. Sampai sesosok tubuh berlumuran darah turun dari gunung dan mendatanginya. Pria muda itu terkejut, dan kendi di tangannya jatuh ke tanah. Dia memandang orang di depannya dengan tidak percaya. Tuan. Bai Jile mengangguk melewati pemuda itu, dan langsung duduk. Di kereta, kembalilah ke Lintiangong. Tuan, apa yang terjadi di gunung? Pemuda itu sedikit terkejut. Sejak dia mulai mengikuti Bai Jile, dia belum pernah melihat Bai Jile dalam keadaan seperti itu. Malu Bliss, itu adalah sosok yang hampir legendaris di Sanglin Tiangong. Selama dia bergerak, semuanya bisa dicapai. Bai Jile berkata dengan sungguh-sungguh, sesuatu terjadi yang membuatku sedikit bahagia. Pemuda itu tercengang. Oh, apa yang bisa membuat Tuan Tanah bahagia? Dalam kesannya, Bai Jile selalu tidak bahagia. Tidak marah. Sepertinya begitu. Dia tidak tertarik pada segala hal di dunia ini, dan ekspresinya selalu acuh tak acuh. Sanglin Suangjue, terima kasih Kan Hua. Dia menyiapkan hadiah terbaik untukku. Bai Jile terbatuk ringan, itu hampir selesai. Tapi aku tidak menyangka orang-orang dari kota iblis akan mengetahuinya. Bai He, lu mengunggah sedikit berita yang keluar. Pria muda bernama Bai He mengangguk. Tuan, instruksikan. Sisa-sisa sekte Tianmen muncul kembali, termasuk Putri Nangong Yuan, Nangong Sier. Bai Jile melambat berkata perlahan. Bukankah kita membuat kesepakatan dengan kita ketika kita menaiki menara Nanyu saat itu? Bai He bertanya dengan bingung. Kami berjanji kepada Nanyulu bahwa kami tidak akan menyelidiki identitas Nangong Sier, tetapi di panggung Wufang, Nangong Sier menceritakan rahasianya sendiri. Jika itu masalahnya, maka kami tidak dapat menyalahkan kami. Bai Jile mengambil satu pil. Hal kedua, Subayi, seorang murid sekolah, dicurigai disihir oleh sisa-sisa sekte iblis, mempraktikkan seni rahasia sekte iblis, dan di panggung Wufang, dia melawan Muyi dan Liu. Duohan sendirian untuk menang. Sangat kuat. Bai He tertegun. Mungkinkah dia menyakiti Tuan Tanah? Berita ketiga. Kedua orang ini dibawa pergi oleh kota iblis. Bai Jile menyeka darah dari sudut mulutnya. Berikan 3 berita ini. Pergi keluar, kirim seseorang untuk mengikuti mereka, dan temukan kesempatan untuk melakukannya. Bai He tersenyum. Jika ketiga berita ini dirilis, kita tidak perlu melakukan apa saja. Temukan kesempatan untuk membawa Subayi kembali ke Sanglin Tiangong. Kami akhirnya bertemu. Suara itu lembut dan bijaksana, sangat bagus, tetapi tidak jelas apakah itu suara laki-laki atau perempuan untuk sementara waktu. Namamu Subayi. Subayi mengangkat kepalanya, itu adalah awan di langit. Subayi menundukkan kepalanya. Itu adalah laut yang luas. Dia melihat ke depan, itu adalah gunung peri yang berkabut. Dia berbalik, itu adalah bumi yang luas. Dan suara itu sepertinya ada di langit. Sepertinya ada di langit bumi. Tersembunyi di awan berkabut. Seharusnya ada di mana-mana. Dan di mana aku? Subayi menatap tangannya. Di mana ini?
Dan kamu, siapa kamu? Di mana kamu? Saya pengunjung dari Yingzhou. Suara itu menjawab sambil tersenyum. Dan kamu juga milik Yingzhou. Yingzhou. Su Baiyi mendengarkan ucapan terima kasih dan memandang Huati. Menurut legenda, ada 5 gunung abadi di dunia, yaitu Dayu, Yuan Qiao, Fanghu, Yingzhou, dan Penglai. Pada akhirnya, Dayu dan Yuan Qiao menghilang, hanya menyisakan 3 lainnya, yaitu Yingzhou. Tapi itu hanya mitos dan legenda, meskipun saya belum pernah melihat Xianshan secara nyata. Ya, Yingzhou, itu adalah kampung halamanmu dan milikku. Kau akan kembali ke kampung halamanmu suatu hari, dan kita akan benar-benar bertemu. Dalam kehampaan di depannya, seorang pria dengan pakaian putih dan rambut putih tiba-tiba muncul perlahan. Itu muncul, tetapi dia dikelilingi oleh lapisan awan dan kabut, dan tidak mungkin untuk melihat wajah aslinya. Su Baiyi berkata dengan sungguh-sungguh, rumahku di desa Xinghua. Ini hanya tempat tinggal sementara dalam umur panjangmu. Kamu akhirnya akan kembali ke Yingzhou dan bersamaku. Suara itu menjawab dengan ringan. Tapi aku belum pernah melihatmu. Su Baiyi menggelengkan kepalanya. Anak, pria itu maju selangkah dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala Su Baiyi. Menurut dunia, aku pamanmu. Pamanku. Su Baiyi terkejut. Menurut Wu Fang, menurut Murei di atas panggung, ibunya adalah Su Dianmo, penguasa istana kedua Sang Lin Tiangong, begitu juga pamannya. Su Baiyi terkejut. Kamu adalah penguasa Suhan. Pria itu menarik tangannya dan melangkah mundur. Lapisan kabut air yang menyelimutinya berfluktuasi dengan hebat dan dia tiba-tiba tertawa keras. Hahaha. Kamu memanggilku Suhan. Su Baiyi berkata dengan bingung, bukankah kamu Su? Siapa kamu? Kamu akan tahu kapan kita bertemu. Pria itu mundur selangkah dan menghilang ke dalam kehampaan lagi. Dia juga perlahan mundur, dan kemudian menghilang di atas laut. Su Baiyi mengangkat kepalanya, dan awan dan kabut tiba-tiba berubah menjadi api. Dia melihat ke bawah dengan ngeri, dan seluruh laut berputar menjadi pusaran besar. Dengan kaki kosong, dia jatuh tak terkendali. Ah, seru Su Baiyi. Akhirnya terbangun dari tidurnya, membuka matanya, tetapi bertemu dengan sepasang mata yang kabur. Panggilanmu terlalu tepat waktu, kata Zhao Xiaqiu ringan. Baru saat itulah Su Baiyi menyadari bahwa dia sedang berbaring di pelukan pria berjubah Tao tua di depannya, dan buru-buru melompat dari pelukannya. Siapa kamu? Namaku Zhao Xiaqiu. Zhao Xiaqiu menjawab. Bola udang. Siapa namanya? Su Baiyi bertanya dengan bingung. Jangan kaget, lari. Sebuah panggilan datang. Su Baiyi buru-buru menoleh, hanya untuk melihat kakak perempuan Nangong Xier bergegas ke arahnya. Kakak perempuan. Su Baiyi bingung. Bukankah mereka masih bermain melawan Bai Jile di Wufangtai? Bagaimana saya bisa membuka mata dan merasakan dunia lain? Kamu sudah bangun. Nangong Xier meraih tangan Su Baiyi, melompat bersamanya, dan melompat ke dinding halaman. Di belakang Nangong Xier, sekelompok besar pria kekar dengan tongkat kayu keluar. Itu dia. Wanita itu mencuri kereta. Tangkap dia. Mencuri kereta. Su Baiyi membuka mulutnya lebar-lebar. Kakak perempuan, apakah kamu mencuri kereta? Nangong Xier sedikit tersipu. Jangan banyak bicara, lari saja. Hanya melompat turun bersamanya. Kakak senior, bukankah kita di panggung Wufang? Di mana ini? Su Baiyi bertanya sambil berlari. Kota 10 mil di bawah Gunung Tianxiao Yunjing, kota musuh. Nangong Xier menoleh untuk melihat saat dia berlari. Ah, aku ingat waktu itu. Su Baiyi berpikir kembali. Ngomong-ngomong, aku diplot oleh kakak senior Feng. Dia meracuniku. Jadi aku tertidur. Tidak heran. Bagaimana dengan Bai Jile? Dipukuli. Nangong Xier sedikit kesal. Kereta hampir berhasil sekarang. Apa yang kamu teriakkan? Tanda tanya petik 2. Oh, begini. Saya baru saja bermimpi. Dan dalam mimpi saya ada sangat orang aneh. Dia berkata bahwa dia berasal dari Yingzhou dan adalah pamanku. Dia berkata bahwa suatu hari kita akan bertemu. Lalu aku jatuh dari udara dan terbangun dari mimpi. Su Baiyi menjelaskan. Dan kemudian setelah memikirkan arus adegan, dia tiba-tiba menyadari, saya mengerti.
Saya bermimpi dalam mimpi, dan saya masih dalam mimpi. Petik 2. Ah, Nangong Sier terkejut. Kalau tidak, kakak senior, mengapa kamu mencuri kereta? Su Baiyi bertanya. Nangong Sier buru-buru berhenti dan melirik ke belakang. Dengan kecepatannya, pria-pria kekar itu secara alami terlempar entah dari mana. Dia menepuk kepalanya. Ya, saya mencuri kereta terlalu jauh. Sudah berakhir. Petik 2. Su Baiyi memandang Nangong Si, perilakunya yang tidak dapat dijelaskan dari awal hingga akhir, dan memperkuat tebakannya. Ini pasti mimpi. Ayo lari. Nangong Sier menarik Su Baiyi dan ingin berlari ke depan lagi. Kenapa kamu lari lagi? Su Baiyi terbangun dari mimpi besar dan sakit di sekujur tubuh. Dia tidak bisa lari lagi. Nangong Sier berkata dengan cemas, sekarang pendeta Tao tidak ada di sini. Mari kita ambil kesempatan untuk lari. Kalau tidak, ketika dia bereaksi, tidak akan ada kesempatan lagi. Su Baiyi telah menyerah berpikir, aku benar-benar tidak mengerti. Pada saat ini, sebuah kereta berlari keluar dari jalan di sebelah kiri mereka dan berhenti di depan mereka. Dan seorang pendeta Tao muda dengan jubah Tao usang dan sepasang sepatu bot merah cerah mengulurkan tangannya ke arah mereka. Sebelum mereka mengejar, ayo cepat. Su Baiyi mengulurkan tangannya untuk bertumpu di dahinya. Siapa yang mengejar siapa? Siapa yang akan menabrak siapa? Nangong Sier tersenyum canggung. Bagaimana kabarmu? Mendapatkan kereta. Zhao Xiaqiu menggaruk kepalanya. Saya harus dimarahi oleh pemilik kota ketika saya kembali. Zhao Xiaqiu menyaksikan Nangong Sier menghilang di atas dinding halaman di depan sebatang dupa. Berkata, semuanya, maaf. Pria terkemuka itu mengerutkan kening dan berkata, Pendeta Tao yang bau, apakah Anda kaki tangan wanita barusan? Zhao Xiaqiu maju selangkah, melewati langsung oleh para pria, dan datang ke rantai halaman belakang dari gerbong. Orang-orang itu semua pingsan pada saat itu. Zhao Xiaqiu menyentuh kepala kuda merah Jujube. Ayo pergi. Mari kita temukan dua teman kita. Jangan biarkan mereka khawatir. Terima kasih sudah dengerin alur film sampai akhir. Lanjut ke episode selanjutnya ya.